Tuhan, kami tahu tanpa Engkau kami ini tidak bisa Tuhan, karena Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang selalu memegang tangan kami. Mari Tuhan beritahukanlah malam hari ini jalan-jalan yang harus kami tempuh Tuhan, harus kemana, harus bagaimana, harus apa. Engkau Tuhan yang berikan untuk setiap kami hikmat, berikan roh kecerdasan Tuhan, untuk kami menerima yang daripadamu. Berikan kami hati dan roh yang gampang dididik dan diajar, untuk kami belajar ketetapan dan firman-Mu. Terima kasih Bapak atas segalanya, terima kasih karena Engkau baik. Terima kasih Tuhan atas semuanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sore malam hari ini saya ingin kita sama-sama belajar, bukan cuma saudara ya, termasuk saya harus belajar untuk mengenal jalan-jalannya Tuhan. Kita akan baca dari Yesaya 43 ayat 16 sampai yang ke-20. Yesaya 43 ayat 16 sampai ke-20. Saya akan bacakan. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat, yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang, juga tentara dan orang gagah. Mereka terbaring, tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai sumbu firman-Nya. Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum umat pilihanku. Bapak Ibu Saudara, sebetulnya dalam hidup kita ini ada dua macam jalan saudara ya. Yang pertama itu adalah jalan melalui laut dan melalui air yang hebat. Sedangkan jalan yang kedua adalah jalan di padang gurun dan sungai-sungai di belantara. Sebetulnya saat Tuhan katakan ada sebuah jalan laut, itu adalah jalan yang pertama kali saat kita ini bertobat. Saudara, kalau di bangsa Israel mereka keluar dari Mesir, itu hal yang pertama mereka lakukan adalah jalan melewati laut. Itu adalah jalan di awal saat kita bertobat, kita mengenal Tuhan, lalu kita mulai berjalan bersama Tuhan. Itulah jalan laut. Tetapi menurut saya kita sudah lewat jalan yang ini. Jalan laut ini sudah lewat karena apa? Saudara duduk di tempat ini, engkau pasti sudah bertobat atau mulai mengenal Tuhan. Tetapi yang saya ingin tekankan adalah ada sebuah jalan lagi yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita akhir-akhir ini, hari-hari ini, yaitu apa? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saudara, jalan di padang gurun itu sebetulnya sebuah jalan dalam kehidupan kekristenan kita menuju sebuah tanah, yaitu namanya tanah Kanaan dan perjanjian Tuhan. Saat bangsa Israel keluar dari yang namanya jalan laut, lalu mereka masuk ke dalam padang gurun, itu sebetulnya sebuah jalur yang disediakan Tuhan untuk mereka bisa masuk dan menerima perjanjian Tuhan. Lalu kalau hari ini saudara bertanya, lah terus perjanjian Tuhan kok tidak sampai dalam hidupku? Begitu banyak perjanjian dalam hidup kita, tapi rasanya belum ada yang jadi daging istilahnya. Saudara, engkau harus cek dirimu. Siapa tahu engkau masih berjalan di padang gurun, belum sampai. Perjalanan padang gurun yang kita miliki itu tidak sama saudara. Ada engkau yang baru awal mula banget sekali, awal-awal banget engkau masuk ke dalam namanya padang gurun. Ataukah engkau sudah di tengah-tengah padang gurun? Ataukah engkau sudah hampir sampai di tanah Kanaan dan padang gurunmu sudah habis? Lalu saat saya berdoa, Tuhan, kalau engkau sedang membuat jalan untuk kami di padang gurun, maka berilah kami mata yang awas untuk melihat jalanmu. Saudara, jalan di padang gurun itu kan pasir saudara ya. Kalau kita nih ya toh, jalan di pasir itu, saat kita jalan lalu ada angin yang berhembus di belakang kita, jejaknya hilang nggak? Hilang. Sebetulnya kalau tidak dengan Tuhan, ini sebuah pekerjaan atau perjalanan yang sia-sia. Engkau akan berputar terus karena mana jejaknya hilang. Tetapi saya percaya saat Tuhan katakan aku hendak membuat jalan di padang gurun, percayalah saudara, saat mata kita memandang kepada Tuhan, tapak kakinya di pasir itu tidak akan pernah hilang dalam hidup kita. Engkau akan selalu mengerti ke kanan atau ke kiri. Masalahnya adalah apakah matamu tersingkapkan untuk melihat
perjalanan hidupmu dengan Tuhan? Ataukah engkau sedang bergulat dengan padang gurunmu yang engkau bilang, Tuhan minta daging, ya toh? Tuhan minta air, minta ini dan minta itu. Engkau sibuk dengan semua permintaanmu sampai engkau tidak melihat semua yang disediakan Tuhan dalam hidupmu. Saat engkau pertama kali masuk ke padang gurun, itulah awal mula kita masuk dan berjalan bersama dengan Tuhan. Engkau mulai mencicipi sedikit perjalanan dengan Tuhan, iman kita masih fresh, jalan masih semangat, saudara. Betul gak? Bangsa Israel begitu keluar dari Mesir, meskipun tergopoh-gopoh sedikit, ngomel mungkin, tapi masih semangat. Oke, ada tanah perjanjian yang akan dituju. Tapi begitu dia sampai di tengah jalan, mulai banyak keluhan. Di Mesir enak, itu, makan bawang ini, bawang itu, masih bisa makan daging. Engkau mulai mengeluhkan. Ya, yang dilihat mana sekitarnya pasir semua, tidak ketemu siapa-siapa, saudara. Tapi beda. Begitu engkau sudah sampai di yang namanya tanah perjanjian, maka ada beberapa pilihan. Engkau berhenti di seberang sungai, atau engkau memutuskan ikut menyeberang ke sebelahnya. Menurut saya hari-hari ini tidak banyak lagi orang yang di awal mula yang namanya padang gurun. Kenapa? Itu adalah perjalanan kita dengan Tuhan. Sekarang ini masanya kita sudah hampir mungkin sampai di tanah perjanjian. Saudara, kenapa sih dibilang padang gurun? Saya taunya lama atau enggak dari mana? Gampang, saudara. Engkau masih punya pahit, engkau masih punya marah, engkau masih di padang gurun. Engkau masih mengeluh dengan Tuhan, engkau tidak pernah bisa mengucap syukur, engkau masih di padang gurun. Engkau masih berjuang dengan kedaginganmu, dengan semua keegoisanmu, engkau masih di padang gurun. Saudara, engkau sampai tanah perjanjian, harusnya ada susu dan madu yang menanti. Tapi kalau dalam perjalananmu ini, engkau masih jatuh bangun bolak-balik, engkau masih di padang gurun, saudara. Makanya hari-hari ini yuk belajar. Di padang gurun itu bukan siksaan untuk kita, tetapi tempat kita belajar, bertahan, melekat erat dengan Tuhan. Itu yang harusnya kita lakukan. Tapi seringkali kita ini lupa. Atau seringkali kita ini apa? Fokus dengan panasnya padang gurun. Padahal Tuhan sudah sediakan tiang api. Engkau mungkin sudah fokus dengan gelapnya padang gurun saat malam, padahal Tuhan berikan tiang api. Siang Tuhan berikan tiang awan, tapi bahkan matamu tidak melihat. Karena engkau sibuk dengan karakter dan dirimu sendiri yang tidak baik. Saudara, saat Tuhan katakan, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Kalau Tuhan sudah berkata, aku akan membuat jalan di padang, itu jaminan buat kita enggak sih sebetulnya? Hari kan dikatakan ya toh, mempersiapkan masa kesesakan. Saya merenungkan beberapa hari dan minggu ini, Tuhan, kalau dari jauh-jauh hari Engkau mempersiapkan kami, lalu kami ini harus bagaimana? Tuhan bilang, percayakah meskipun masa kesesakan, mungkin kita akan mengalaminya, saudara. Mungkin kita diluputkan, mungkin kita melewati, saya tidak tahu. Tetapi yang pasti Tuhan jamin kita, Dia akan buat jalan. Dia akan berikan. Kalau Tuhan di padang gurun nggak ada air, haus, Dia bilang aku akan buat sungai di padang belantara. Ini jaminan Tuhan. Masalahnya kita mau atau tidak untuk berjalan dengan Tuhan meskipun di padang gurun. Maukah kita tetap bergantung kepada Tuhan meskipun haus? Toh Tuhan sudah kasih kita sungai. Kita yang seringkali tidak terima. Lalu kalau engkau sudah sampai di tanah perjanjian, bayangan kita masuk tanah perjanjian, maka susu dan madu itu ya, semua yang kelimpahan akan ada di depan mata. Salah, saudara. Bangsa Israel begitu dia masuk tanah perjanjian, yang dilakukan apa? Perang. Betul enggak? Bagi daerah, atau mereka perangi bagi daerah. Kalau daerahnya itu masih dikuasai musuh, mereka harus perang sekali lagi. Hari-hari ini, kemarin ada satu orang yang berkata kepada saya gini, Ci, saya sudah berdoa. Saya rajin doa jam 5 pagi. Saya sudah ngasih perpuluhan, Ci. Saya puasa, saya membaca firman setiap hari. Tetapi mengapa sepertinya tanah perjanjian saya tidak sampai? Kenapa sepertinya Tuhan itu jauh dan tidak menolong saya? Saudara, bukan masalah Tuhan tidak mau menolongmu. Engkau melakukan segala sesuatu seperti itu tadi. Apakah hanya sekedar engkau lakukan untuk karena sebagai kewajiban? Atau karena engkau melakukan dengan cinta, itu menentukan. Tapi kalau engkau sudah melakukan semuanya itu dan sepertinya Tuhan belum bereaksi apa-apa, coba cek. Sudahkah engkau nyampe di
tanah perjanjianmu. Sepertinya nggak sampai-sampai, ya betul. Kalau engkau sudah sampai di Kanaan dan engkau tidak berjuang memperjuangkan bagianmu, ya susah saudara. Kan tidak mungkin gini ya, oh sampai tanah perjanjian diundi, Yusuf bagiannya di mana, atau Yehuda di mana, langsung tiba-tiba ting, maka ada kemah yang besar langsung terbangun, ada begitu banyak perumahan, pertanian langsung jadi. Kan tidak seperti itu, betul tidak saudara? Engkau harus mengusahakannya. Hari-hari ini kalau Tuhan berikan seperti yang mandek saudara, engkau minta anugerah Tuhan, Tuhan buka mataku untuk melihat, supaya kita tuh ngerti bagian kita di tempat yang mana. Kalau engkau melayani Tuhan, ayo upgrade pelayananmu. Usahakan bagaimana caranya, maksimal di hadapan Tuhan. Saudara, engkau jalan di padang gurun ini, Tuhan bilang, semuanya disertai dengan Tuhan dan ada janji Tuhan. Tetapi begitu engkau sampai, engkau harus tahu mengusahakannya. Dan engkau harus mengerti di mana bagianmu dan apa yang harus kamu lakukan. Saudara, kalau engkau baca di firman Tuhan, setiap suku itu punya bagian masing-masing. Ada yang sepertinya orangnya sedikit, dapat lahannya banyak. Tapi ada juga yang rakyatnya banyak, dapat lahannya sedikit. Tapi menurut saya Tuhan punya hitungan masing-masing untuk mereka. Tuhan punya hitungan masing-masing untuk kita. Seperti yang kau melihat orang lain, dia kok melakukan sederhana sedikit, tapi kok diberkati Tuhan. Saudara, engkau jangan menghakimi. Kenapa? Mungkin tempat dan bagiannya lebih gampang tempatnya dari tempatmu. Saya sepertinya punya rakyat yang banyak, tapi kok daerah saya kecil, maka perluaslah. Saudara, saat kita sampai yang namanya di tanah Kanaan, di Yosua 17 ayat 14 sampai 15 dikatakan bahwa ini Bani Yusuf ya, ngomong sama Yosua. Mengapa engkau memberikan kepadaku hanya satu bagian undian dan satu bidang tanah saja menjadi milik pusaka, padahal aku ini bangsa yang banyak jumlahnya? Karena Tuhan sampai sekarang memberkati aku. Jawab Yosua kepada mereka, kalau engkau bangsa yang banyak jumlahnya, pergilah ke hutan dan bukalah tanah bagimu. Jadi masuk ke tanah perjanjian, masuk ke tanah Kanaan bukan berarti kita nganggur dan selesai tugas kita. Saudara, di akhir zaman ini, ya toh, di akhir-akhir ini, engkau bukan cuma oh sudah terima semua janji Tuhan, amin jadi daging. Saudara, engkau harus mengusahakannya. Tidak serta-merta semua itu diberikan secara cuma-cuma. Memang diberikan Tuhan cuma-cuma, tapi ada bagianmu untuk mengerjakan sampai engkau menerima janji Tuhan. Lah itu tergantung sampai dapatnya apa. Kalau engkau ternyata dapat seperti Yusuf ini, ya toh, Bani Yusuf ini, dia rakyatnya banyak, tapi banyak pegunungan dengan hutan. Maka tebanglah dan bersihkanlah hutannya, bukalah lahan. Kalau engkau sudah diberkati Tuhan dan sepertinya stuck, tidak berhenti, tidak kemana-mana, engkau perlu bertanya kepada Roh Kudus, apa yang aku harus lakukan, sebelah mana yang aku harus buka lagi. Hari-hari ini kau harus mengandalkan Tuhan untuk kita bisa menerima janji Tuhan. Kalau kita berusaha sendiri tanpa Tuhan di dalamnya, maka semua janji Tuhan itu tidak pernah terjadi dalam hidup kita. Kenapa? Tuhan bilang engkau bahkan tidak siap untuk membuka lahanmu. Dan saudara, saat engkau membuka lahan, engkau mulai yang namanya menebang hutan. Engkau itu harus punya satu perencanaan. Kan nebang hutan tuh nggak bisa ngawur saudara ya, asal tebang sana sini. Engkau harus punya apa? Peralatan. Engkau harus punya apa? Sumber daya manusia. Nah itu yang harus saudara siapkan. Lah sekarang saudara sudah menyiapkan di bagian yang mana? Saudara, saya masih ingat waktu tahun berapa itu ya, yang saat kami Elisa dibagi dua, lalu saya kebagian masuk ke hutan di Kalimantan Tengah. Saya menyesal saudara ya, tidak ikut pelajaran pramuka dengan baik dan benar. Anak-anak yang sekolah belajarlah pramuka karena itu penting. Saya setelah setua ini baru merasa, oh penting ternyata belajar pramuka. Dulu waktu masih SD SMP belajar pramuka asal, atau weslah yang penting dapat tanda tangan atau nanti dapat pin atau apa. Saya tidak pernah benar-benar belajar. Nah, saat masuk ke dalam hutan itu, ternyata itu kan tidak sesederhana kita pikirkan. Nah kalau hutannya hutan seperti yang di Dago ya, atau di Bandung, hutan lindung itu gampang, sudah ada treknya. Ini benar masuk hutan yang benar-benar nggak ada jalan lagi. Sampai gini, kami ini diantar di tempat yang terakhir mobil bisa masuk.
Setelah itu nggak ada jalan, isinya pohon semuanya. Sekarang saya mengerti kenapa harus diusahakan saudara menebang hutan, menebang pohon itu tidak sesederhana yang kita pikirkan. Saya tuh mikir sekarang mungkin banyak peralatan, itu lebih mudah. Gitu. Tapi kalau zaman dulu ngebayang loh saudara, kalau misalnya tiba-tiba itu cuma pisau mungkin gergaji nggak ada, itu setengah mati tuh, motongin dahannya. Dan nggak bisa sembarangan. Saya masih ingat hari itu karena saya kakinya masih patah, masih ada pennya. Jadi kan jalannya tertatih-tatih, itu saya harus menginjakkan kaki kiri saya dengan benar supaya posisinya tidak meleset. Waktu itu saya masih pakai safety saudara, karena masih ada pen di dalamnya kan kaki saya patah. Lalu karena itu jalannya jadi pelan, gitu. Saya ditemani oleh satu saudara dari AOC, lalu kami berjalan pelan-pelan. Saudara jalannya pelan, kenapa? Saya tuh udah gak bawa ke ransel loh saudara, ransel saya sudah dibawa sama anak-anak. Kami aja Ci yang bawa ranselnya, tapi mereka tuh cepat banget, sebentar udah hilang. Lalu saya tanya, ini kemana jalannya? Ya toh? Lurus aja. Lurus tuh kemana? Ya pokoknya lurus. Lawang di sini nggak ada belokannya, memang lurus. Jalan pun tak ada, saudara ya. Semuanya cuma tanah merah dengan pohon di mana-mana. Lalu saudara saya ngomong ini, belok kanan Cik, belok kanan. Belok kanan tuh kamu tahu dari mana belok kanannya? Wong tidak ada jalurnya, semuanya pohon. Kamu tahu dari mana belok kanan? Ini ada tandanya. Mana? Saya nggak pernah lihat tandanya. Ini kan pohonnya patah, kamu tahu dari mana itu patah karena angin atau karena pisau saudara ya? Buta saya, ya, tidak mengerti arah dan tujuan. Nah kalau sampean belajar pramuka aku diajari, ya, mau pohon ditebang, dibelokin ke kanan atau ke kiri, itu petunjuk jalan. Berhubung saya tidak tahu, saya kesulitan. Saya berteriak-teriak, tunggu, tunggu. Lalu ada suara entah di mana. Iya Ci, kami tunggu. Tapi mata saya memandang tidak ada satu orang pun yang menunggu saya. Pohon adanya. Saya sampai ngomong tunggu, tunggu. Iya Ci, sebelah sini, sebelah mana? Wong isinya cuma pohon. Kenapa? Kamu tidak tahu jalannya. Saya tidak tahu jalannya. Saudara, seperti itulah. Kalau engkau bahkan tidak mengetahui apa yang harus kau kerjakan, saat Tuhan sediakan tanah perjanjian untukmu, sama kayak saya tuh. Bingung cari jalan, boro-boro membuka lahan, mencari jalan masuk dan keluar saja sulit. Kalau yang Tuhan sediakan di depan kita, bukan janji Tuhan tidak terjadi. Janji Tuhan terjadi dalam hidup kita, iya dan amin. Masalahnya kita yang tidak siap menerima janji Tuhan. Saudara, engkau harus usahakan. Dan itu artinya adalah pembelajaran yang Tuhan berikan kepada kita dengan jalan yang baru. Kita ini saudara cenderung untuk melakukan hal-hal yang sudah pernah kita kerjakan. Contoh, kalau kita diutus ke pulau-pulau ya, nanti kan gini, misinya apa kali ini misalnya? Oh, peperangan rohani. Nanti kan saudara kalau yang waktu yang lalu, engkau diutus ke pulau-pulau dan masuk ke sekolah-sekolah, nanti tanpa kau sadari engkau akan memperlakukan pola yang sama. Pergi ke pulau yang lain, tapi polanya sama. Masuk sekolah-sekolah, betul tidak saudara? Ke pasar-pasar. Padahal belum tentu itu yang Tuhan suruh. Dan setiap kali cara kita masuk ke tempat yang baru, engkau akan memakai cara yang sama tanpa kita sadari. Yang ke pulau-pulau pasti ngerti. Ya toh? Tapi itu apa? Kadang itu di bawah alam sadar kita saudara. Kalau dulu Tuhan itu, saya selalu bilang, engkau sediakan semua yang kuperlukan dan kubutuhkan. Betul. Belum ada apa-apa, Tuhan sudah sediakan segalanya. Kami tinggal jalan, saudara. Tapi makin ke sini, padang gurun yang harus kami lewati. Itu arena pembelajaran buat saya. Sekian tahun yang lalu, sejak di awal Tuhan, persekutuan ini bagaimana? Harus apa? Kalau dulu persekutuan saya cuma tinggal persekutuan saja, saudara. Tidak pernah mikir, tidak pernah mikir listrik dan teman-temannya. Kebutuhan apapun saya merem aja. Karena udah pasti ada, tapi makin ke sini Tuhan latih iman begitu rupa dengan cara yang baru. Kalau Tuhan katakan waktu itu di awal, baca buku, maka engkau akan bisa menyelesaikan banyak hal. Saya baca buku dan semuanya selesai. Terus saya baca buku terus, percuma saudara, kairosnya Tuhan kelewat. Tapi Tuhan bilang kamu kali ini kamu menyembah aku jam 4 pagi. Saya nyembah Tuhan jam 4 pagi. Maka Tuhan memberkati kami begitu rupa lewat sebuah masa. Lalu saat saya menyembah jam 4 pagi, apakah berkat Tuhan turun seperti yang sudah-sudah? Enggak ternyata.
Tuhan itu punya 1001 macam cara dan jalannya selalu baru buat kita. Masalahnya kita mau belajar atau tidak. Saudara, saat Tuhan memberikan jalan kita di padang gurun, Dia buatkan jalan. Beranikan diri kita berjalan dengan Tuhan. Meskipun sekeliling kita tampaknya hanya pasir, tapi percayalah Dia meninggalkan jejak yang jelas saat mata kita memandang kepadanya. Dia sudah jamin engkau tidak akan kehausan. Dia akan buka semua sungai di padang belantara. Dan saat Tuhan izinkan kita masuk ke tanah perjanjian kita, Dia akan memperlengkapi kita dengan semua keahlian, sumber daya manusia. Engkau akan punya tim. Engkau akan punya kelengkapan yang lain yang Tuhan izinkan untuk engkau membuka lahanmu. Masalahnya, maukah kita melakukan semuanya itu? Karena bukan berarti kita nganggur. Bukan berarti kita hanya berdiam. Tetapi engkau harus bekerja, melayani Tuhan, menangkap apa yang dari Tuhan dalam hidup kita. Saudara, ini bulan yang lalu, atau akhir bulan yang lalu, saya ke tempat ini. Saat itu hari spesial buat saya. Lalu Tuhan katakan seperti ini, pergi ke Sion, pergi ke taman. Saya nurut saudara, saat Tuhan bilang pergi ke taman. Tuhan tuh ngomong gini, engkau akan sampai di taman, dan aku akan berbicara kepadamu, ayo kita ngobrol. Saudara, kalau Tuhan sudah ngomong, ayo ngobrol, saya tuh seneng. Kenapa? Yang sudah-sudah setiap kali Tuhan ajak saya ngobrol, itu adalah sebuah masa, sebuah kondisi dan keadaan di mana saya bisa curhat. Saudara, orang-orang seperti kami ini tidak bisa ngomong atau cerita curhat ke sembarang orang, saudara, termasuk Bapak Ibu saudara itu. Nek sampean itu curhat ke orang lain, atau nanti kalau sampai itu ketemunya corong, itu maka seluruh dunia akan mengetahui permasalahanmu, itu betul enggak? Nah, paling enak itu apa? Curhat sama Tuhan. Saya selalu menantikan, ya toh, saat Tuhan bilang ayo ngobrol, itu masanya saya bercerita segala rupa, semuanya, semua keluh kesah, semua kesulitan, semua kebutuhan cerita saya. Dan enak kalau Tuhan sudah bilang ayo ngobrol saat saya cerita, maka semua yang saya obrolkan pasti akan selesai pada waktunya. Itu pasti. Tapi kan seringkali kita kan latah saudara, kalau berdoa menghadap Tuhan, apakah engkau curhat? Curhatnya apa? Minta itu, minta ini, minta ini, minta ini, minta ini, minta ini. Betul gak? Harusnya kalau ketemu Tuhan kan mengucap syukur, memuji namanya, mengagungkan, tanya, engkau mau ngomong apa Tuhan? Tapi kalau seringkali saya ngomong gini saudara, saat berdoa saya akan sekali lagi ya toh, saya ngomong ini saya jengkel sama ini Tuhan, saya marah, saya butuh, saya gini. Tuhan bilang belum bukan waktunya memuji dan menyembah aku. Tapi hari itu Tuhan katakan kamu ke Sion ngobrol sama aku, happy saya, ya toh, wah mantep nih, ya toh. Lalu saya berangkat ke sini tanpa saya tahu saya harus apa. Begitu saya masuk ke pintu taman, saya langsung tahu ke tempat mana dulu yang harus saya pergi, saudara. Tuhan tunjukkan sebuah tempat, kemudian saya lakukan di sana. Tuhan bilang kamu harus tahirkan, kamu bersihkan semua beban yang ada di hatimu, di tubuh jiwa rohmu kau bersihkan. Lalu Tuhan bilang duduk di dekat mahaligaiku. Saya duduk saudara. Saudara kalau ke taman itu selalu punya masa yang menurut saya itu saya cuma duduk diam. Tidak bisa berkata-kata, ya toh, bisanya cuma nangis. Tapi saya pikir, oke lah, memang biasa juga begitu, ya toh, mikirnya. Tapi yang saya nantikan bukan itu. Saya cuma menantikan kapan ini berakhir dan kapan Tuhan akan ngobrol dengan saya. Kurang ajar toh saudara, ya toh, kembali kayak ketemu Bapak mau cepat-cepat karena mau ngobrol sama Yesus, ya toh. Lalu saat Tuhan bilang, sekarang engkau cari pohon. Saya tuh ngomong gini, Tuhan, namanya saja taman. Pohon, ini pohon di mana-mana. Pohon yang mana? Betul tidak saudara? Itu kan banyak pohon tuh. Begitu masuk sebelah kiri pohon. Yang sebelah ada anggurnya pohon lagi. Yang tempat ada pohon. Yang mana? Gitu. Lalu dia sebutkan sesuatu. Kamu harus ada di pohon ini. Lalu saya ngomong gini. Saya ini kurang pinter di biologi Tuhan. Pohon yang kau maksud daunnya seperti apapun saya tidak tahu. Yang saya tahu cuma pohon yang ada anggurnya. Mungkinlah itu pohon anggur saya bilang. Lalu tiba-tiba Tuhan itu tunjukkan saudara satu tempat. Tempatnya di mana? Rahasia saudara, nanti saya ikut-ikut. Lalu Tuhan tunjukkan satu tempat, lalu saya duduk. Begitu saya duduk, saya tahu ada seseorang duduk di sebelah saya. Saya kerasa saudara, duduk di sebelah saya. Inilah waktu yang saya tunggu-tunggu.
Waktu yang saya tunggu-tunggu sama Tuhan, mau lapor nih semua list yang saya punya. Saya keluarkan, mau ngomong saudara ya. Rasanya tuh di hati sudah tidak tahan, antara happy, nangis, pokoknya nggak jelas. Tapi saya mau lapor hari itu. Sebelum saya berkata-kata, pribadi ini berkata, lembut sekali saudara. Dia ngomong sama saya gini, apakah semua baik? Saya tuh saudara ya, mau ngomong gini, enggak baik Tuhan. Pokoknya susah. Ini aku jengkel sama ini, atau marah sama ini, butuh ini, butuh itu. Tidak baik. Saya tuh mau ngomong tidak baik saudara. Saudara tahu, begitu saya mau ngomong itu, lalu yang keluar dari mulut saya apa? Semua baik Tuhan. Aduh, salah kamu bilang itu. Bukan ini yang mau saya omongkan, ya toh. Tapi suara itu bertanya sekali lagi, apakah semua baik? Saya tidak melawan lagi saudara. Saya ngomong dari hati, semua baik Tuhan. Tapi jujur dalam hati ngomong, tapi engkau tahu loh Tuhan, saya tuh sebenarnya mau lapor apa. Tapi dari mulut ini tidak ada kata-kata yang lain selain mengatakan semua baik. Saudara, di jalan yang sebelumnya, saat Tuhan berkata, kamu ayo ngobrol, engkau akan mengeluarkan semua unek-unek permasalahan yang kita punya. Tapi jalan yang baru yang dia buat, saat bertemu dengan Tuhan, kita cuma bisa mengatakan apa? Semua baik. Lalu saat selesai, saya menunggu ada beberapa saudara masih di dalam, saya keluar, saya diam. Lalu Roh Kudus menjelaskan, engkau boleh mengalami apa saja yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu. Sepertinya semuanya menyesakkan, memberatkan, memusingkan. Tapi saat ada Tuhan di sebelahmu, maka semuanya akan baik. Saudara ngomong itu gampang loh saudara. Tapi itu saat menjalani itu, saat Tuhan apakah semua baik? Jiwa saya berkata tidak baik Tuhan. Tapi saya mengucap syukur ada roh Tuhan dalam hidup setiap kita yang berani mengucapkan semua baik saat ada Tuhan bersama dengan kita. Amin saudara. Di jalan yang baru, jalan pengucapan syukur, jalan nerimo apa yang Tuhan berikan dengan ucapan syukur, semuanya akan baik. Tapi seringkali menurut kita bukan seperti ini Tuhan jalannya. Engkau sudah punya rencana dan rancangan sendiri di perjalanan yang sedang engkau tuju. Saudara, percayalah saudara tidak bakal sampai kalau tidak dengan Tuhan. Tapi bahkan jalan yang sedang dia buat adalah jalan ucapan syukur. Apakah semua baik? Semua baik Tuhan. Sampai akhirnya kita bisa bicara semuanya baik Tuhan. Selama engkau ada di sampingku. Selama engkau yang menuntun jalanku. Semuanya akan baik. Malam hari ini Bapak Ibu Saudara, yuk memberanikan diri berjalan di jalan yang baru yang sedang Tuhan buat kita. Dia sudah jamin kita dengan sungai di padang belantara. Bagian kita cuma berjalan bersamanya. Apapun boleh kita alami, selama ada Yesus dengan kita semuanya akan menjadi baik. Tuhan memberkati.